Nurul Musrifah dari kelas PBSIF dengan NIM 250501500051. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai materi morfofonemik, kelas kata terbuka dan kelas kata tertutup. Nah, yang pertama itu morfofonemik. Morfofonemik adalah cabang ilmu bahasa yang mempelajari perubahan bunyi atau fonem yang terjadi sebagai akibat dari proses morfologis, yaitu pembentukan kata melalui penambahan imbuhan atau afiks, pengulangan atau reduplikasi, dan penggabungan atau komposisi. Adapun jenis-jenis morfofonemik yaitu yang pertama, peluluhan atau luluhnya bunyi. Nah, ini terjadi ketika bunyi awal kata dasar hilang karena bertemu dengan imbuhan tertentu. Contohnya yaitu kata me tambah tulis berubah menjadi menulis. Huruf T-nya itu luluh. Yang kedua yaitu me tambah pakai berubah menjadi memakai. Jadi huruf P-nya itu berubah menjadi huruf M. Yang ketiga ada me tambah sapu berubah menjadi menyapu. Jadi huruf S-nya itu berubah menjadi N-nya. Yang kedua ada penyegauan atau asimilasi nasal. Nah, terjadi ketika bunyi awal kata dasar menjadi bunyi sengau atau nasal seperti M, N, NG, dan NY karena pengaruh imbuhan. Contohnya yaitu kata me tambah baca berubah menjadi membaca. Yang kedua yaitu me tambah dengar menjadi mendengar. Yang ketiga me tambah kirim berubah menjadi mengirim. Yang keempat itu me tambah sapu berubah menjadi menyapu. Nah, adapun ciri-ciri morfofonemik yaitu terjadi pada proses pembentukan kata, melibatkan perubahan bentuk fonem atau bunyi dari kata dasar, dan memiliki aturan tetap dalam bahasa atau tidak acak. Nah, materi selanjutnya yaitu kelas kata terbuka. Nah, kelas kata terbuka adalah kelompok kata yang dapat berubah atau bertambah sesuai perkembangan zaman dan kebutuhan bahasa. Kata-kata dalam kelas ini memiliki makna leksikal, yaitu makna sebenarnya atau makna yang bisa berdiri sendiri atau bukan sekadar penghubung. Nah, disebut terbuka karena bisa menciptakan bahasa baru melalui proses afiksasi, penggabungan kata, dan serapan dari bahasa lain. Adapun ciri-ciri dari kelas kata terbuka yaitu yang pertama dapat bertambah banyak seiring waktu. Yang kedua yaitu dapat diberi imbuhan atau awalan, akhiran, sisipan, ataupun konfiks. Yang ketiga yaitu memiliki makna leksikal, bukan hanya fungsi gramatikal. Yang keempat yaitu dapat menjadi inti atau predikat, subjek, atau objek dalam kalimat. Yang kelima dapat berdiri sendiri tanpa bantuan kata lain. Adapun jenis-jenis kelas kata terbuka yaitu yang pertama nomina atau kata benda, menunjukkan nama orang, tempat, ataupun benda. Contohnya yaitu kucing itu tidur di sofa. Yang kedua yaitu verba atau kata kerja, menunjukkan tindakan, perbuatan, atau keadaan. Contohnya yaitu ia belajar setiap malam. Yang ketiga yaitu adjektiva atau kata sifat yang menunjukkan sifat atau keadaan benda atau orang. Contohnya yaitu rumah itu besar dan indah. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu kelas kata tertutup. Nah, kelas kata tertutup adalah kelompok kata yang jumlahnya terbatas dan jarang bertambah karena fungsinya lebih menunjukkan hubungan antar kata dalam kalimat, bukan makna leksikal atau makna benda, sifat, atau tindakan. Nah, kata-kata dalam kelas ini tidak bisa ditambah atau diciptakan kata baru dengan mudah, berbeda dengan kelas kata terbuka seperti kata benda, nomina, kata kerja atau verba, kata sifat atau adjektiva. Adapun ciri-ciri kelas kata tertutup, yaitu yang pertama jumlah katanya terbatas dan jarang berubah. Yang kedua tidak dapat diberi imbuhan seperti awalan, akhiran, ataupun sisipan. Yang ketiga tidak memiliki makna leksikal, tapi makna gramatikal atau hubungan antar kata. Yang keempat itu berfungsi untuk menghubungkan, menegaskan, atau menunjuk. Yang terakhir yaitu umumnya tidak bisa berdiri sendiri sebagai predikat. Nah, adapun jenis-jenis dari kelas kata tertutup, yang pertama yaitu konjungsi atau kata sambung. Ini berfungsi untuk menghubungkan kata, frasa, ataupun klausa. Contohnya yaitu saya belajar dan
adik bermain. Yang kedua yaitu preposisi atau kata depan yang menunjukkan hubungan makna antara kata dengan kata lain. Contohnya yaitu buku itu di meja. Yang ketiga itu ada pronomina atau kata ganti yang berfungsi menggantikan kata benda atau nama orang. Contohnya yaitu dia sedang membaca buku. Nah, yang keempat itu ada partikel. Ini menegaskan atau membentuk nuansa makna tertentu. Contohnya yaitu pergilah sekarang atau siapakah dia. Nah, yang kelima itu ada numeralia penentu atau kata penentu yang menunjukkan jumlah, urutan, atau pembatasan. Contohnya itu setiap siswa harus hadir. Yang keenam ada interjeksi atau kata seru mengungkapkan emosi spontan. Contohnya yaitu wah, bagus sekali hasilnya. Baik, itulah tadi penyampaian materi mengenai morfofonemi kelas kata terbuka dan kelas kata tertutup. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.